Ya, Q&A parenting. Pertanyaannya, Pak, anak saya super aktif kinestetik. Sekarang mau usia 8 tahun, laki-laki. Sangat pandai dan suka belajar hal-hal baru. Saking aktifnya, dia selalu berlari, nggak bisa jalan, tapi di rumah sangat berisik, suara pintu dibanting, suara kaki berdentum, dan seterusnya. Kadang kami orang tua sering menasihati hanya jadi emosi dan bisa bentak dia untuk tenang. Saya khawatir pendekatan kami membuat dia sakit hati. Bagaimana saran Pak Jarod untuk handle anak seperti ini supaya bisa melatih motorik halusnya? Ya, mungkin ini bukan hanya kinestetik, tapi kalau mungkin juga hiperaktif. Ya, hiperaktif adalah anak yang kelebihan energi sehingga dia harus banyak bergerak. Sedangkan kinestetik adalah orang yang butuh bergerak untuk bisa konsentrasi, untuk bisa belajar. Memang sebenarnya hampir mirip, ya. Mereka adalah hiperaktif dan kinestetik ini orang-orang yang memang butuh bergerak lebih banyak daripada anak-anak jenis yang lain. Kalau dia sudah cukup bergerak, maka dengan bergerak itu sebenarnya akan menstimulasi dalam tubuhnya dan otaknya diproduksi hormon yang namanya serotonin atau hormon damai sejahtera, hormon ketenangan, hormon rasa aman. Kan kalau gembira, endorfin. Sukacita, endorfin juga. Optimis, antusias, adrenalin. Terangsang, dopamin. Cinta kasih, melatonin. Cinta kasih antar gender atau eros, oksitosin. Ini semuanya hormon positif. Alkali, tubuhnya sehat. Hormon yang negatif, marah, kortisol. Kecewa, kepahitan, epinefrin. Takut, cemas, sitokin. Nah, ini belakangan ini sitokin terkenal ya, karena kalau orang kena COVID sebenarnya nggak parah-parah banget, tapi gara-gara takut mati, badai sitokin. Nah, sitokin itu hormon takut dan cemas. Sitokin, marah, kortisol, kepahitan, epinefrin, ya, marah, kecewa, kepahitan, epinefrin, cemas, sitokin. Ini semuanya hormon negatif, bersifat tidak alkali dan menurunkan sistem imun. Nah, makanya sekarang yang bikin fokus apa itu? Serotonin. Itu hormon aman dan damai sejahtera. Hormon ini sebenarnya ada beberapa cara untuk meningkatkannya. Pada anak-anak kinestetik, ya disuruh banyak bergerak, olahraga harian, maka nanti dia akan serotonin banyak, dia akan bisa lebih tenang. Serotonin juga ada pada makanan-makanan tertentu. Yang paling jelas adalah pisang, misalnya ya. Makanya bayi dikasih makan pisang biar tenang, gitu ya. Nggak ada, Bu, bayinya kasih makan durian. Jadi kasih makan pisang, ya. Terus apalagi yang mendorong hormon serotonin? Serotonin itu hormon damai sejahtera, hormon rasa aman. Makanya cara yang lain adalah pendekatan psikologis. Supaya anak itu merasa aman, bisa fokus, belajar fokus, maka anak harus diberikan rasa aman. Gimana rasa aman? Bukan dikasih bodyguard gitu, enggak ya. Rasa aman karena diterima apa adanya. Dipuji sisi positifnya. Dr. Mauro Costiallo itu menghubungkan antara fokus dengan gambar diri. Orang yang bersyukur dengan dirinya lebih mudah fokus. Banyak orang yang pinter, IQ tinggi, tapi karena sering dicela sisi negatifnya, akhirnya dia merasa salah diciptakan atau self image ya, atau self esteem atau gambar diri atau citra dirinya tidak bagus sehingga susah konsentrasi. Maka untuk meningkatkan daya konsentrasinya bisa dengan cara pendekatan, tapi ini panjang ya, membuat anak bersyukur dengan dirinya ini kan nggak bisa cepat, tapi nanti lebih permanen. Nah, caranya adalah memuji sisi positif anak. Menerima dia apa adanya dengan tidak membanding-bandingkan. Kamu tuh diem ya, jangan kayak itu loh, kayak kakak itu bisa diem, kamu tuh nggak bisa diem gitu ya. Itu malah tambah tadi dia tambah gelisah. Tapi dipeluk ya. Dia anaknya nggak bisa diem tapi kreatif. Coba puji dia. Nak, kamu tuh kreatif sekali. Luar biasa loh. Ide-ide kamu tuh luar biasa. Jadi dia senyum. Senyum aja serotoninnya banyak gitu ya. Mudah fokus lagi. Jadi anak-anak yang tidak mudah fokus harus diberikan supaya dia bersyukur dengan dirinya. Dengan cara anak yang nggak bisa diem ini kan mungkin punya kelebihan yang lain. Nah, kelebihan itulah yang dipuji. Itu lebih lama membangun serotoninnya, tapi nanti lebih permanen. Ya, kalau saya tidak menyarankan obat penenang, ya nanti malah jadi adiktif, malah jadi rusak. Sistem tubuhnya malah kacau. Jadi karena itu didoping dari luar.
Padahal tubuh bisa produksi hormon-hormon itu, tinggal distimulasi. Stimulasi pakai gerakan, olahraga, stimulasi secara psikologis, berarti dia merasa aman dan nyaman. Dan yang paling membuat nyaman dan aman itu kan dicintai, diterima apa adanya, rumah ini adalah tempatmu, dan sebagainya. Mama mengasihi kamu, apapun prestasimu, kamu tetap anak mama. Kamu pasti kok nanti bisa tambah pandai. Jadi ketika anak sedang tidak pandai, kita dorong dia, kita yakinkan pasti kamu lama-lama pandai. Pandai itu perjuangan, pandai itu proses. Pandai itu nggak turun dari langit. Kalau selama kamu konsisten aja, rajin, tambah rajin, pasti kamu bisa pandai. Terus itu kata-kata dorongan yang membuat dia merasa aman. Nah itu nanti daya konsentrasinya akan lebih meningkat. Ya. Saya tunggu dulu tadi pertanyaannya. Anak saya super aktif, pintu dibanting. Nah, dalam beberapa hal mungkin memang kita yang harus menyesuaikan ya, seperti anak kinestetik nggak bisa diem, tapi sekali lagi anak nggak bisa diem itu penyalurannya adalah sebenarnya olahraga harian. Nah, kalau mau olahraga olahraga apa Pak yang paling efektif membuat anak hiperaktif bisa diem? Renang, ya, berenang. Anak saya pernah yang nomor 2 itu memang gaya belajarnya kinestetik, tapi dia tidak hiperaktif, hanya gaya belajar kinestetik. Nah, nomor 1 gaya belajarnya visual tulisan, tetapi dia pernah hiperaktif dalam arti tidak bisa diem. Padahal perempuan, ya, teralis dipanjat sampai atas teralis, nangis nggak bisa turun, lari sana lari sini. Saya lagi pelayanan, dia lari, bajunya nyangkut meja, taplak perjamuan. Anda bisa bayangin, udah pokoknya nggak bisa diem. Lalu akhirnya saya juga konsultasi waktu itu sama psikolog ya, sama orang lain ya melayani anak. Lalu disarankan, Pak, kalau anak hiperaktif itu energinya disalurkan, dan energi terbagus untuk menyalurkan energi itu berenang. Kenapa berenang? Karena energinya dibakar paling banyak. Coba, Bapak sepeda 1 jam, jalan kaki 1 jam, berenang 1 jam. Mana sesudahnya paling lapar? Pasti berenang, ya kan? Bahkan nggak usah berenang dah, masuk kolam renang, nggak usah ngapa-ngapain. Diem aja, itu aja lapar. Kenapa? Menggigil kedinginan, energi dibakar. Jadi jangan cari kolam hangat, cari kolam dingin. Itu energinya terbakar. Tetapi yang paling bagus memang bergerak ya. Nah, kenapa bergerak di kolam renang? Kalau anaknya hiperaktif, ini saya bukan bicara kinestetik ya, bicara hiperaktif. Hiperaktif itu lari sana lari sini, apalagi nggak terkendali. Nah, kalau pelampiasannya berenang adalah olahraga di mana gerakan itu harus terkendali, ya kan? Satu kakinya manca, bareng, harus terkendali, nggak bisa ngacak-ngacak. Kalau ngacak-ngacak, kelelep, tahu kelelep, itu bahasa Ibrani, tenggelam. Jadi renang itu adalah olahraga yang gerakannya harus teratur, terkendali sesuai perintah otak. Nah, hiperaktif itu kadang juga kayak semacam disorder untuk otak dan ototnya gitu ya, sehingga gerakannya itu kayak nggak terkendali. Maka dengan berenang itu benar bergerak terkendali, sehingga dengan demikian itu paling efektif adalah untuk olahraga orang hiperaktif. Mungkin perlu saya tambah lagi sekarang ya. Tadi kinestetik, lalu hiperaktif, satu lagi destruktif. Nah, ini beda lagi. Destruktif itu bukan hiperaktif. Itu sakit jiwa, tapi bukan berarti perlu dibawa ke rumah sakit jiwa gitu ya, enggak. Destruktif itu maksudnya berhubungan dengan hati yang tidak baik. Ya, kalau sakit jiwa terlalu ekstrim gitu ya, maksudnya hati yang kecewa atau kepahitan. Apa itu destruktif gitu ya? Kalau hiperaktif kan lari sana, lari sini gitu ya. Belajar sebentar, pergi kemana gitu. Kalau destruktif itu sambil jalan, kursi dibantingin, sambil jalan, tanggalan dimiringin. Iseng gitu ya. Destruktif namanya merusak gitu ya. Nggak bisa diem, tapi nggak bisa diem itu jahil, usil. Nah, ini ada hubungannya biasa sama kecewa, sama kepahitan, orang tuanya ingkar janji, selalu dibandingkan, merasa orang tua nggak adil, dan dia pernah berteriak, Papa itu nggak adil, Mama itu nggak adil. Bapak Ibu nggak boleh bilang, adil membela diri. Nggak. Papa itu adil, nggak bisa. Yang keluar dari mulut, meluapnya dari hati. Kalau anak berteriak, Mama tuh nggak adil, itu artinya dia butuh tambah cinta kasih. Dia merasakan nggak adil. Maka kepada siapa dia bilang, Ibu, oke, Ibu kurangi waktu buat adik atau kakaknya, berikan waktu lebih untuk dia. Nanti adik atau kakaknya, Bapak yang masuk atau Bapak yang ambil alih.
Kecuali adiknya masih butuh ASI, yang mau nggak mau. Ketika anak berteriak, mama tidak adil, bukan nggak adil. Adik belum bisa makan sendiri, masih butuh ASI. Kamu sama papa ya. Nah, papa yang masuk supaya paling tidak anak itu merasa bahwa bukan soal nggak adil, tapi memang mama sama adik, kalau aku sama papa. Berarti adil kok, papa sama aku. Ya, jadi perlunya suami istri tandem berdua bersama menangani anak. Kalau anak destruktif, maka yang dibutuhkan adalah memulihkan hatinya. Yang membuat dia merusak itu apa? Kecewa, ingkar janji, nggak dihargai, dibandingkan. Nah, itu yang membuat dia akan destruktif. Jadi kalau cuma hiperaktif tapi tidak destruktif, masalah hormon. Tapi kalau destruktif, itu masalah hati. Tapi apapun masalahnya, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Ya, Tuhan memberkati.